Record. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang kapanpun kamu menonton. Selamat datang kembali di Gambaria dari Victoria. Yeay. Telat Y-nya, oke. Melanjutkan seri kemarin kita ya. Gambaria cerita rakyat gitu kan. Kemarin kalau teman-teman udah nonton, Kenneth udah gambar ilustrasi dia dengan tema Cinderlaras dengan kearifan lokal. Cinderlaras kan kearifan lokal ya. Dengan tema Pokemon dan wrestling. Sekarang giliran gue nih untuk present gambar gue yang udah dibikin beberapa waktu lalu. Langsung aja kita cekidot gambar, kita share screen. Oke, tada. Cinderlaras versi Apa nih ceritanya nih? Jadi semuanya aja Cinderlaras. Enggak, ini nggak Cinderlaras. Emang konsepnya mirip-mirip ya, orang-orang zaman dulu kan pakai rompi-rompi, pakai gitu-gitu lah ya. Tapi kalau gue ngambil tema Sangkuriang gitu, tahu kan ceritanya Sangkuriang yang bikin Tangkuban Perahu gitu. Ya. Lo nggak child friendly banget sih. Tapi yang gue mau angkat di sini adalah sambil capetin ya. Yang gue mau angkat di sini adalah adegan awal-awal nih, masih prelude saat si Sangkuriang itu masih anak-anak, di mana dia disuruh berburu sama Tumang gitu kan. Tumang ini anjing kesayangan ibunya yang ternyata plot twist gitu adalah bapaknya si Sangkuriang sendiri gitu. Ini spoiler banget ya, tapi kalau cerita raya tuh udah nggak valid lah kalau spoiler. Nah, gue tuh pengen ngambil konsepnya di mana saat si Sangkuriang dan Tumang ini sedang pertama kali mau berburu gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, itu tuh detik-detik sebelum si Tumang dibunuh kan, buat diambil jantungnya, ya nggak sih? Ingat nggak ceritanya? Wah gila lu. Gue sebenarnya nggak ingat sih, sumpah. Nggak ingat ya? Jadi gue kasih background story dulu deh. Jadi ada ceritanya ini, ada seorang raja gitu ya, lagi berburu gitu. Terus tiba-tiba dia, gue lupa anjir ceritanya. Tapi kejauhan. Kalau nggak salah raja ini tuh ini punya anjing gitu ya, punya anjing dan dia, aduh ceritanya gitu deh guys. Masa satu cerita Sangkuriang sih? Gue tahu tuh dulu ini sinema zaman bantuin gue dong Nat. duluan. Nah, jadi ceritanya yang main si Sangkuriang itu Barry Prima, yang jadi itu Ingat aja. Tapi intinya adalah ternyata adalah bapaknya gitu, dan kemarahan si Dayang Sumbi yang mana itu adalah ibunya si Sangkuriang itu meluap-luap ketika anaknya itu turns out membunuh si bapaknya, which is anjingnya gitu. Jadi disampaikan dengan bahasa Jaksel ya, yang baik dan benar. Ya, begitulah ceritanya ya. Pokoknya intinya si Sangkuriang itu berburu, disuruh ibunya nyari babi rusa gitu, pengen hati babi rusa, ngidam ibunya. Terus mereka berburu lah. Ambil ibunya. Siapa ngambilin ibunya? Ya enggak, cuma ngidam lagi pengen ngidam. Ya. Gitu dah. Ini nggak bahas gambar gue nih. Pokoknya gitu ya ceritanya ya. Nah, gue mau ngambil scene di mana mereka lagi siap-siap berburu. Nah, itu mengingatkan gue sama Adventure Time. Nah. Oh, ini mixnya nih sekarang nih. Iya, gimana? Gue tuh langsung inget, kok si Sangkuriang sama Tumang berburu tuh gue inget kayak persahabatannya si Jack dan Finn gitu kan. Mereka kan kayak anjing dan anak kecil, jadi gue langsung ngambil konsep mereka tuh, tapi dengan style gue sendiri. Nah, ini sebelum kemana-mana gitu ya, gue sketsa dulu nih ya, pakai gambar di kertas gitu kan, terus gue foto, gue taruh di laptop gitu, baru gue tracing kecil lah, sambil ngambil ininya. Tapi ini masih rough sketch banget. Gue tuh awalnya pengen bikin dia tuh kayak lagi pengen fist bump gitu, cuma kan gue mikir anjing kan nggak bisa ini gitu, nggak bisa fist bump. Jadi lu lagi mengumpat gitu. jadi akhirnya kayak ya udah lagi tepok-tepok gitu. Padahal kalau pada familiar sama cerita Sangkuriang, ini tuh agak kayak scene yang sebelum sebuah unfortunate event gitu, sebelum dia dibunuh gitu. The cure stick before unfortunate events. Iya, sebuah film apa itu? Ini bisa masuk ke subreddit sih. Asik.
Tapi itu gitu sih, gue ngambil konsepnya dari persahabatan Adventure Time gitu. Ini sambil-sambilin aja ya. Jadi konsep gue tuh kalau gambar kecepatan. Kalau gue gambar tuh memang lebih senang untuk langsung meliak-liok gitu. Kalau Kenneth kan tadi dia lebih prefer untuk bikin patah-patah dulu, kotak-kotak, baru nanti akhirnya di smoothing. Kalau gue emang kebiasaan gue adalah langsung bikin berdasarkan endgame-nya nanti mau apa kayak gimana gitu. Tapi hal yang menarik yang di sini yang gue lihat adalah kenapa milih angle ini ketimbang romance-nya dia sama si Dayang Sumbi gitu. Padahal kan itu lebih menarik. Kenapa lu milih persahabatan daripada percintaan? Karena lebih family friendly. Karena cerita Dayang Sumbi itu agak-agak sebel kan. Karena ada alasan ada alasan kenapa Dayang Sumbi itu menikahi anjingnya, tahu nggak sih? Hah? Riz, lu nggak tahu ya? Wait. Ada alasan. Kan. Dark banget ini bahasannya. Jadi ini brief aja ya. Jadi intinya si Dayang Sumbi itu suatu hari lagi ngejahit itu kan, ngerajut. Tiba-tiba benang pintal dia tuh ada yang jatuh. Kayak jatuh jauh gitu. Terus dia dalam hati tuh langsung bikin kayak nazar gitu sih Dayang Sumbi. Kalau ada yang ngambilin, untuk yang perempuan akan kujadikan saudara. Kalau laki-laki akan kunikahi gitu kan. Kayak jauh apa sih? Dan akhirnya karena anjing kan suka ya playful ya, dia lihat barangnya jatuh dia ambil dong. Ya nazarnya udah kebentuk tuh dia. Yang ngambilin anjing tumang. Akhirnya dia terpaksa nikahin si anjing itu, dan hubungannya obviously nggak disetujuin sama bapaknya, ya kan? Ya, gitu. Akhirnya mereka diusir ke hutan gitu. Ya, itu fucked up deh. Iya kan, jadi siapa sih yang ngarang kayak mereka sedang konsumsi apa gitu sambil ngarang cerita ini? Penasaran banget. Shrooms. Atau ini ya, tape kali ya? Tapi apakah ini hubungan yang Itu juga tuh. bertepuk sebelah tangan gitu, dalam artian apakah anjingnya secara sadar menyadari kalau dia sudah menikah dan sudah berkomitmen? Kayaknya nggak ada concern di situ. Anjingnya concern nggak itu? Kayaknya enggak deh, dia kan anjing aja gitu. Oke, balik lagi ya bahas ini daripada terlalu ini prosesnya panjang sih, kok ngubah warna anjingnya berkali-kali. Tapi nanti finalnya kita lihat bareng-bareng. Tapi sambil ini aja deh, gue cepetin dikit lah mirip-mirip bikin anjing doang. Boleh. Tapi menarik nih, tadi lu udah bikin kerangkanya dulu, abis itu lu isi warna, abis itu untuk beberapa alternatif untuk beberapa warna yang lu rasa kurang oke, lu pengen modif juga gitu, dan bolong dulu juga ternyata matanya pengen berubah juga nih. Jadi ya memang ternyata pas lagi ngedesain tuh memang nggak harus sekaku itu gitu, masih bisa bebas kan. Bener. Dan itu kita diuntungin juga sama vektor gitu kan, karena vektor itu lebih memudahkan kita lah buat macam-macam ngatur gitu. I mean, kalau misalnya bitmap kan lu harus ada hapus-hapus, tapi ketika lu pakai vektor kan bisa kayak A/B testing lah, ketika lu bikin mata kayak gini, asik nggak ya matanya, kayaknya kurang oke nih, jadi matanya sambil denger lagu nih gue tadi, jadi agak diputar-putar sebelah. Jadi gue bisa, kalau nggak suka sama matanya atau nggak suka sama warnanya ya tinggal ditukar aja. Gue bikin beberapa versi sekaligus. Tapi nanti gue liatin beberapa format gue. Sambil inilah ya soft sell dikit-dikit soal Vectoria. Ya untuk kayak gini kita ajarin semua kok cara-caranya. Tadi itu ada sekilas tentang pohon-pohon. Gue ngambil tiba-tiba ada pohon buat sih tadi. Jadi gue pernah bikin daun-daunan gitu. Gue ambil. Tapi itu konsep awalnya dulu, gue pengen bikin feel-nya tuh masuk nggak ya dia di hutan-hutan, jadi gue ngambil gambar yang udah ada gitu tadi, terus gue ambil aja gitu. Ini juga udah sebenarnya tekstur ya di sini ya. Pakai tekstur dengan konsep yang mirip-mirip lah, karena ya gue sama Kenneth kan sama-sama hobinya lagi hobi-hobi bikin tekstur gitu, jadi sama lah ininya, terinspirasi juga. Jadi curang nih, tadi ada bagian yang pakai daun-daun. Nah itu gimana caranya tuh? Ya daun-daun itu sebenarnya balik lagi dengan cara ini ya. Tadi kan gue udah bilang vektor itu banyak keuntungannya, lu bisa replicate gambar segala macam. Jadi kayak gue simply pakai aset daun atau aset pohon yang udah gue pernah buat, terus gue taruh di sini gitu. Ini contohnya gue udah buat di gambar gue yang sebelumnya, gue pindahin aja gitu gambarnya. Sesimpel itu sih.
Oh, jadi lu dekor Bagus dulu juga ya untuk background-nya ya. Agak borderline males sih bikin gambar baru, sebenarnya ya gitu sih. Ini udah mau selesai. Nah, sebenarnya saat proses ini tuh gue selesai gambar ini tuh 1 jam lah ya. Tapi besok-besoknya tuh sambil nunggu kita mau rekaman tuh gue bikin lagi. Jadi ada beberapa iterasi yang gue mau tunjukin nih. Ini kan finalnya setelah kita video ini, tapi ada beberapa iterasi yang gue pengen liatin. Sebentar ya, kita stop share dulu. Terus kita share screen lagi. Oke, udah kelihatan? Wah ini mah tempat gue tadi. Iya, ini tempat gue lah ya sekarang. Nah, ini adalah iterasi-iterasi yang gue lakukan nih saat lagi gambar. Jadi ini udah jadi nih tadinya. Terus gue pikir, ini kayaknya kurang asik nih, gaya tuh kurang fun gitu kan. Jadi gue bikin iterasi di mana mereka sambil megang pisau, cuma kayak agak terlalu sadis aja gitu kan. Coba gue iterasi lagi nih. Oh, dibuatnya tuh lebih kayak, ini ada perubahan banyak. Istri gue bilang, wah kayaknya di adegan ini si Sangkuriangnya masih anak-anak deh. Terus gue pikir, iya juga ini agak terlalu gede gitu, terlalu dewasa. Jadi gue buat dia lebih anak-anak, lebih playful. Gue juga pakai giginya Finn gitu kan, kayak gerigi-gerigi gitu kan dia tuh. Oh iya. Gue lebih sama yang terakhir. Lemot ya? Nah, yang itu juga oke. Nah baru terakhir ini versi yang gue buat dengan background yang akhirnya gue buat lagi. Jadi yang di iterasi pertama tuh untuk bikin feel-nya dulu nih, kayak apa sih kalau dikasih hutan gitu. Terus gue bikin beberapa iterasi, akhirnya jadi seperti ini. Dengan akhirnya gue stick sama anjingnya warna putih. Karena gue kan nyari referensi ya. Si Tumang tuh warna apa sih? Akhirnya gue ketemu satu yang ini. Anjingnya putih banget kayak. Oke lah, bagus juga warna anjing putih gitu, kayak siluman kan gitu. Ya udah jadi. Gitu guys. Oke. Ini sesi ini ya, komen-komen gitu ya. Aku sih gimana tuh? Mau main nilai-nilaian lagi. Nilainya nih, ada nilainya nggak? Enggak lah, tadi gue nggak deh, kan si Kenneth nggak dinilai. Tapi kalau menurut gue, mantap ya, dalam artian lu kayaknya niru gue nih. Jadi karena sesi sebelumnya gue Sindelaras, jadi lu sesi sekarang coba apply dari pop culture juga. Tapi apakah gue benar? Gitu. Kan gue gambar dulu. Orang ya itulah ya. Pokoknya kan ide awalnya kita juga pengen bikin skenario sebuah adegan di cerita rakyat, tapi kita kemas dengan gaya-gaya sendiri dengan unik kan dia. Yang nggak jauh-jauh dari pop culture lah, tapi pop culture-nya kan beda-beda. Iya. Kalau gue sih langsung kepikirannya sih Vin and Jack gitu. Ketika gue denger Sangkuriang, gue sih nggak begitu senang dengan cerita-cerita tangkuban perahu yang mereka bikin candi pakai jin gitu kan, agak musyrik ya. Jadi kayak anjing menikah sama orang aja udah dosa masalahnya. Kayak gue ngambil yang lebih friendly aja kok dikemas gitu sih guys. Oke, Aris ada komentar-komentar sebelum kita tutup? Sebenarnya sih nggak ada lagi, di semuanya udah dibilang semua dengan yang pasti itu keren banget sih konsepnya. Sebenarnya gue pengen lihat bikin terus-terusan gitu. Gue pengen dengar paradigma, maksudnya pandangan lo soal ini sih, perkawinan silang antar spesies. Nggak mungkin bisa terjadi sebenarnya. Berdua Ki, itu kan sebenarnya berhubungan dengan hewan ya. Maksudnya dari sudut pandang dokter hewan itu gimana gitu? Apakah adu ayam itu? Kita kan ngundang lo bukan cuma buat gambar, tapi ada pandangan ahli sebagai ya. Expert di bidangnya. Mau kali nggak mungkin di bidang-bidang ini. Pokoknya kunci dari seri ini si Aris lah ya, kita bisa tanyain ya. Penting banget. Iya. Oke, sebagai sesi kedua dari 3, jadi di video berikutnya Aris bakal mempresentasikan gambar dia. Jadi stay tune aja di video-video berikutnya dari Factoria Gambaria. Untuk biasa kalau ada komentar bisa di komentar di bawah. Kalau suka bisa di like, bisa subscribe juga. Ya itulah nitty-gritty-nya YouTube lah ya. Kita nggak begitu paham. Oke, ditutup dulu. Gue Eki. Gue Ken. Dan gue Aris. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.